Saya pertanyaan Yai perihal masalah sing enteng mawon iki Yai. Perihal masalah tatanan syariat. Dari syariat kami tentu beraktivitas setiap hari menggunakan hukum-hukum syariat. Kami diwajibkan untuk sholat dalam aturan syariat, tidak boleh mata kita terpejam. Kami lebih nyaman kepada mata basyariah saja, pejam mata Yai. Yang saya pertanyakan, untuk sehubungan dengan ke hakikat makrifat, apakah ini juga membatalkan sholat kami, tidak jadi sah atau gimana? Itu akan terjadi manakala kita itu tidak istilah fanatik dari madhab satu terhadap madhab yang lain. Ketahuilah para imam madhab itu, apakah Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan lainnya itu menyetuskan satu hukum secara syariat pasti didasari dengan ijtihad terlebih dahulu. Makanya kita harus pindah madhab saat itu untuk mengentengkan terhadap kita sebagai umat adanya beberapa madhab. Nggih, mohon maaf, secara hakikat sebetulnya gak oleh merem itu hati, mata hati, Pak, gak oleh merem. Mata hati harus bersaksi melihat Allahnya. Dikatakan kita bersaksi melihat pada Allahnya tatkala hati jenengan ini sudah tidak merasa jenengan yang melakukan. Hubitat a'maluhum, ditolak. Siapa di antara kita sing ngaku-ngaku Islam kok tauhidnya belum ke anak, nyun sewu, di mata Allah belum bisa dikatakan muslim. Ya, perkenalkan, nama saya Safarudin dari Tegal. Mau menanyakan begini Gus, alhamdulillah kami selalu mengikuti kajian-kajian Gus. Sudah sedikit ya lama lah, sekitar 2 tahun. Yang kami tanyakan begini Gus, kami sudah berusaha mempraktekkan zikir rasa dalam setiap aktivitas apapun. Nah, ini ketika kami ditemukan dengan sesuatu yang menurut syariat ini tidak diperbolehkan. Contoh, ketika kami harus membenci ke seseorang, padahal kami berusaha di dalam hati kami zikir rasa atau zikir sir, kami kadang-kadang karena zikir sir Allah, kok ini tetap rasanya kok tetap membenci seseorang yang kami benci gitu loh Gus. Lah itu kebencian kami itu cara menyingkirkannya itu bagaimana Gus? Apa ndak usah disingkirkan Gus? Ya gitu. Syukun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perkara untuk menyingkirkan kebencian, kebencian itu buah dari sebuah pohon yang ada di dalam hati kita. Dalam hati kita ada pohon yang namanya sifat basariah. Ya. Saged kula tulis ya. Mriki. Nggih, mriki Pak. Terus kolam spidol. Di dalam jagate ati, Pak. Nek jagate jasmani ngene iki alam dunya niki. Di dalam jagatnya hati kita itu ada pohon yang berdiri tegak. Setiap diri kita ada. Kalau Anda ingin tahu, masuk di dalam alam mukasyafah baru tahu.
Iki alam muhadoroh. Ada alam mukasyafah, alam di mana terbukanya gaibnya makhluk. Di situ ada alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Di dalam jagatnya hati kita yang tak terbatas, Pak, ada pohon namanya sifat basyariah. Lah pohon itu manakala subur akan menumbuhkan satu buah. Buah itu kemerantol, Pak. Ada riya, ada takabur, ada hasud. Wis macam-macam sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Subur dan tidaknya pohon yang ada di sini tergantung pohon yang kedua. Ada pohon dua. Namanya sifat basiroh. Lah sifat basariah di dalam diri kita memunculkan dua nafsu. Adalah nafsiyah dan amaroh. Nafsiyah akan menumbuhkan buah-buah termasuk ngini ku wau jenengan termasuk hasud terhadap orang itu, membenci karena dia itu mungkin menyakitkan jenengan. Menyakitkan. Entah asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya jenengan benci itu karena apa, mungkin dia mencidrai jenengan. Entah barang sampai dirusak atau jenengan difitnah dan lain sebagainya. Tapi kita kembali, Pak. Kalau Allah di situ tidak menggerakkan mereka untuk melakukan itu, bisa enggak? Dia dengan sendirinya makhluk melakukan itu. Enggak bisa toh? Enggak bisa. Itu kalau kita memandang dari sisi hakikat, bukan syariat. Oleh karena kita sering memandang dari sisi syariatnya, maka di situ kita akan benci, siapapun akan benci. Ini ada dua cara jenengan itu mengambil buahnya dari pohon itu. Kita tahu di dalam Al-Quran mendidik kita tentang tauhid la ilaha illallah. Di dalam thariqah kita diajarkan dzikir siri. Dzikir di mana hati kita harus selalu mengucap Allah, Allah, Allah dalam hati. Itu semata untuk ngelogrokno atau merontokkan sifat-sifat tercela di situ. Berhubung pohonnya masih hidup, walaupun ini sampai rontok no, yo cukul kembali, gak bisa hilang. Satu, ada cara untuk melogrokkan ini selama-lamanya gak akan muncul. Apa caranya? Tumbangkan pohonnya, jangan kau ambil buahnya. Tumbangkan. Sehingga mengapa kita di dalam Al-Quran diajarkan tahap tauhid yang ketiga, la ilaha illa anta. Di dalam la ilaha illa anta itu ada 3 tahap, syu'aul basyiroh, wa ainul basyiroh, wa hakul basyiroh. Dan ini ditegaskan di dalam Al-Quranul Qadim dan diterjemahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Sarhul Hikam. Ada apa syu'aul basyiroh? Merasakan, tadi loh saya katakan, merasakan, mengimankan bahwasanya apa yang muncul pada orang yang kita benci itu semata-mata sumbernya dari Allah. Setelah kita terus mengasah dzikir syu'aul basyiroh rasa, maka masuklah di tahap yang ketiga,
ainul basirah. Apa? Bertemu Allah. Setelah bertemu maka hakul basirah menyatakan innani anallah. Jadi biar gak muncul, tumbangkan ini. Cara menumbangkan, jenengan harus selalu mendawamkan sirul asror dikire. Lah untuk mendawamkan sirul asror diterangkan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 25-26. Wadhkur Muhammad isma rabbika bukratan wa asilah. Muhammad, pagi sampai sore, walaupun jasadmu itu sibuk urusan dunia, hatimu tetap berzikir. Berarti setiap napas kita harus berzikir. Nggak ada jeda, Pak. Begitu juga wa minal lail. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Dengan malam yang panjang gunakan hatimu berzikir. Maka kita evaluasi pada diri kita, sudahkah di zona waktu seperti itu? Berhubung jenengan ikut bertanya, bagaimana caranya untuk tidak keluar lagi sakit hati? Jawabannya sederhana adalah tumbangkan pohonnya. Pasti nggak akan tumbuh kembali. Cara menumbangkan adalah berzikirlah sirul asr sampai fanaul dzikri. Sudah saya lakukan. Kalau sudah, maka wadhkur isma rabbika bukratan wa asilah. Pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi. Terus gunakanlah nafasmu untuk berzikir. Nggih berat, Gus. Nggih pun. Ingat, berat iku sebabnya belum terkulino, belum terbiasa. Tapi aku yakin berat akan menjadi ringan sebab kita sudah terbiasa melakukan. Aku yakin dengan sendirinya nanti akan terkoneksi sendiri. Jadi nggak ada kata pepatah yang mengatakan mohon maaf, sepandai-pandai tupai meloncat suatu saat akan jatuh. Tidak akan terjadi itu. Kalau memang sudah terbiasa. Sampai kenal orang latah, Pak. Tahu latah? Kadang-kadang yang dilatahkan apa itu? Misalkan yang dilatahkan Allah, ngucap ngoten. Sampai kageti lah mesti ngucap. Nek sing diucap COK, sampai kageti mesti ngucap COK. Itu tergantung kebiasaannya bagaimana. Ya seperti itu, Pak. Jadi inilah jawaban, tumbangkanlah pohon basariah di dalam hati kita. Yang nafsu di dalam situ setiap saat dan waktu, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Tapi ono terus si ayati illama rohima rabbi. Ada nafsu yang rahmati, yaitu basiroh niku mengke. Ngajak hatimu selalu ingat pada Allah. Kalau basyariah, ngajak hatimu untuk melalaikan Allah. Tumbangkan ini. Caranya bagaimana? Haknya dari basiroh ini selalu sampai kasih. Jangan basyariah saja. Basyariah punya hak untuk selalu ingin minta bagian apa? Cara sholat pingin kita akui sholatku. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah dijelaskan. Lawang kita jaluk bagian. Kita makhluk itu loh nafsu, maksudnya keakuanku yang merasa aku yang bertausiah. Keakuanku yang merasa kalau aku yang melakukan sholat. Nah itu berarti nafsu dapat bagian.
Berarti sifat basariyah selalu sampai kasih makan otomatis getot. Basiroh tidak pernah sampai kasih makan ya talsit, layu, kuru. Akhirnya perang wong loro iki sing kalah ya basiroh. Lah basariyah iku lemu, adik fitness bendino getot ngiti banting sing jenenge yang namanya basiroh. Akhirnya setiap saat dan waktu jenengan iki selalu lalai pada Allah. Akhirnya Allah katakan, demi masa wal asri, sesungguhnya demi masa innal insana iku lafi khusrin, sesungguhnya banyak manusia mayoritas dalam kerugian besar. Mana kerugian besar yang dikatakan? Kita selalu lalai kalau semua itu yang melakukan hanyalah Allah, dengan bentuk kita mengakui kalau kita yang melakukan sebagai makhluk. Akhirnya guru basirah jenengan bendino tarung we kalah terus. Berarti apa yang kita lakukan itu bersumber dari hawa nafsu, tidak dari Allah. Menurut kita yang pohon basariah itu masih subur. Yes, iku carane urusan abot memang nggih Pak awalnya berat, tapi kalau sampai biasakan kulinakno, aku yakin semakin lama semakin tambah rapet, akhirnya selalu koneksi sampean. Sebab ngeten, Syekh Ibnu Athaillah kalau mengatakan tentang masalah qobdi takdir gak enak, yaitu tadi loh, kita di mar'a kita disakiti oleh orang lain, kita pastikan sakit Pak ya. Iku laksana ngeten. Takdir qobdi sing gak enak itu minangka diumpamakan batu. Lah Allah minangka wanita yang sangat cantik membawa batu diantemno terhadap kita. Kita melihat siapanya. Kalau kita melihat makhluk berupa batu takdir itu mesti sakit dan marah-marah Pak. Dan sakitnya hati kita tidak akan pernah sembuh kalau selama kita melihat takdir atau melihat batunya. Tapi coba kalau jenengan melihat wanitanya, tersenyum jenengan melihat Allahnya. Sebab kata Bang Haji Roma Irama, walau dicubit tapi cubitnya sayang. Artinya kita disapa oleh Allah lewat makhluk yang menyakitkan. Itu sapaan Allah sebetulnya. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengontrol hati kita terhadap Allah semata-mata. Kita tidak hanya ingat pada Allah ketika saat perkara senang, perkara susah pun kita harus ingat kepada Allah. Artinya ingat, sadar kalau semua apa yang terjadi semata-mata minallahi ta'ala. Itu Pak, dari Allah sumbernya. Nggih. Nggih, menawi masih dereng saged lega, saged diteruskan. Monggo. Niku jawaban nek menurut kula nggih pun berat nggih harus dilakoni. Lho ngoten nggih. 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 Ada lain monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari Tegal, mau menanyakan tentang syirik khafi. Apakah syirik khafi itu dapat membatalkan syahadat? Padahal kalau kita mengacu tentang hadis Rasulullah yang kaitannya dengan la haula an maksiatillah illa bi ismatih wala quwata illa bi ma'unatih. Yang kedua, yang tadi Kiai jelaskan tentang kekosongan, bahwa kekosongan itu meliputi segala sesuatu, bahkan sebelum alam semesta ini ada. Keterkaitan dengan isi tapi kosong, kosong tapi isi.
bagaimana jika seseorang telah masuk dalam kekosongan itu, supaya tidak menuhankan kekosongan itu. Terus yang ketiga, dengan ayat surat Shad ayat 72, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Setelah kuciptakan kejadiannya dengan tanganku, maka aku tiupkan ruh ke dalam jasad Adam. Apakah kaitan ayat tersebut dengan kalimat khalaqtuka min nuri wa khalaqtukal khalqa min nurika, yang berkaitan dengan Nur Muhammad? Jika itu ada kaitan antara ruh dengan kalimat yang Nur Muhammad tadi, apakah sejatinya dalam diri setiap makhluk terkandung Nur Muhammad? Demikian, terima kasih. Kula mohon maaf, mohon taslim marang Kyai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab mulai nomor 3. Sing ingat. Min nuri wa min nurika. Terkait alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Setelah Allah menciptakan jasmani ini, Allah di saat itu, sebelumnya itu, bertanya kepada kita secara rohaniah, alastu bi rabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Maukah kau masih tetap untuk menyembahku, memuja dan memujiku, bercinta hanya padaku? Kita semua jawab bala syahidna, J, betul. Setelah itu wa nafakhtu, Allah meniupkan ruh itu terhadap jasad. Yang menjadi pertanyaan, apakah di situ ada keterkaitan antara Nur Muhammad dengan Nurullah? Bapak Ibu, apa sih Nurullah? Apa sih Nur Muhammad? Terlebih dulu secara definisi akan kujelaskan. Wujudku Allah akan kukenalkan terhadap hambaku lewat Nurullah. Mana yang disebut Nurullah atau cahaya Allah? Dunia dan seisinya itulah disebut Nurullah. Makhluk baik yang ada di bumi maupun di langit itu semuanya disebut Nurullah. Itulah wujudku, kata Allah. Wujudku supaya dikenal oleh hambaku, saya nyatakan lewat Nurullah. Akhirnya ini dijadikan golongan ahli hijab kita itu, wujudnya dunia sebagai tanda atas wujudnya Allah. Karena dunia itu yang menciptakan adalah Allah. Sebagai tanda. Tapi Nurullah itu bukan wujud asliku. Coba, kalau tak goyang Pak, saya berjalan ke barat, bayang-bayang itu ikut ke barat. Saya ke utara juga ikut. Mungkin dalam benak hati jenengan mengatakan bayang-bayang itu bisa bergerak. Tapi jenengan gak sadar geraknya itu gerak saya. Sebab jenengan nyawang melihat bayang-bayang. Bayang-bayang itu adalah Nurullah, kalau saya adalah Dzatullah, wujudnya.
ku kenalkan wujudku terhadap hambaku lewat nurullah. Tapi nurullah itu bukan wujudku. Nggih bingung. Gini Pak maksudnya. Ini ada kaitannya dengan kosong dan berisi. Nurullah itu, cahaya Allah itu dunia dan seisinya. Tapi bukan dunia seisinya itu wujud aslinya Allah, bukan. Pun itu maksud nurullah. Lah wujud aslinya Allah itu adalah hidup itu. Sehingga orang ahli tahqiq, ahli syuhud itu mengatakan wujudnya Allah, nyatanya wujudnya Allah ku jadikan sebagai dalil atau ayat atas ketidakwujudnya selain Allah. Bertolak belakang niki memang. Kalau golongan kita ahli hijab, wujudin dunya sebagai tondo wujudnya Allah. Ahli syuhud kebalikannya, wujud nyatanya Allah itu sebagai bukti atas ketidakwujudnya selain Allah, yaitu dunia dan seisinya. Wis, iki berkenaan dengan nurullah. Nurku kata Allah. Wa nuruka, nur Muhammad itu yang bagaimana? Apakah setiap diri manusia itu ada nur Muhammadnya? Jawab saya ya. Siapakah nur Muhammad itu? Itulah wiji kang dumati sak lebeti gesang. Itulah sel di dalam hidup. Artinya apa Pak? Sebelum jasad ini, mohon maaf, Allah ciptakan ruh kita itu. Iki sebelum disebut ruh, di dalam nutfah mani itu ada sel calon untuk bertemu. Dan inilah yang disebut Nur Muhammad. Sebab jikalau tidak ada proses Nur Muhammad tidak akan tampak yang tidak akan nyata yang namanya jasad yang disebut Muhammad. Nur Muhammad dengan Muhammad beda Pak. Kalau Muhammad ya jasad jenengan iki. Nur Muhammad adalah wiji sebagai calon yang nantinya akan disebut sebagai ruh. Sebelum menjadi ruh, sebelum ditiupkan Allah ruh, disebut ruh ini terhadap jasad, ini disebut Nur Muhammad. Itulah sel yang ada di dalam mani. Ini kan belum bertemu toh Pak. Bopo lan biung belum berhubungan. Ini ada Nur Muhammad. Kalau kedokteran mungkin disebut apa Pak? Sel lagi. Sperma, disebut sperma. Lah ibunya ovum, mungkin di situ. Lah sebelum disebut ruh oleh Allah, ini disebut Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu setiap ada pada diri kita sebagai manusia. Calon. Lah ketika jasad sudah dijadikan oleh Allah, ruh ini sebelum ditiupkan sudah dijanji oleh Allah, isi perjanjian kita tidak akan menyembah, memuja, memuji, bercinta kepada selain Allah. Anda kita semua jawab qalu bala syahidna, nggih siap. Akhirnya bagaimana? Kita akil balik, ya masih bercinta hanya pada Allah. Masih bersaksi pada Allah. Mulai saat dewasa akil balik ini Pak, Allah nguji ya dengan kali kula nyeluk nafsu. Su rinio saya tak ujine sing kudu ngireng-ireng. Ngoten. Nya nggawa kesenangan dunya. Tukno. Kira-kira ruhaniyai iku mang cinta nang
Syahwatud dunya apa cinta padaku? Bapak Ibu, kita sebagai anak turunnya Nabiullah Adam, sejarah yang tidak bisa dihapus Nabiullah Adam ketika saat di surga ada perjanjian dengan Allah persis terhadap kita. Apa? Nabi Adam ingin di surga selama-lamanya dengan catatan dia tidak akan wala taqrabahati syajarah, nggak akan pernah mendekat kepada pohon, sebab pohon itu akan membuahkan buah khuldi yang bila mana Nabi Adam mendekat dan memakan dia akan dikeluarkan dari surga. Terjadi mboten? Terjadi. Oke, kita pun terjadi. Berarti buah khuldi hakikatnya adalah syahwat. Duduknya macam-macam, berupa perempuan, laki-laki, anak, harta benda, pangkat jabatan, kedudukan, kehormatan. Bukan perkaranya di dunia kita tidak boleh nikah, punya anak, kaya, jabatan, kaya, kehormatan, bukan. Silahkan, karena itu hubungannya dengan duniawiyah, jasmaniyah, tapi jangan pernah masuk di dalam hatimu. Ada cara Pak untuk supaya hal-hal seperti itu tidak masuk di dalam hati jenengan, sehingga Anda menjadikan semua kesenangan dunia itu sebagai buruk, sebagai tumpaan kendaraan Anda untuk sowan ing ngersani Gusti. Sebab Gusti Allah ya ana jerone wong garwa, jerone anak, jerone dunya brono. Sampai tahu caranya untuk menemui Allah, maka Anda tidak akan terhalang dengan mewahnya duniawiyah ini. Enggak apa-apa. Seperti beliau Syekh Abu Hasan As-Sadili, orang kayanya luar biasa Pak, punya jabatan pangkat. Tapi semua fasilitas duniawiyah itu tidak menjadikan penghalang hatinya kepada Allah, justru menjadi kendaraan untuk bertemu Allah. Jadi setiap diri kita ada nur Muhammadnya. Kalau laki-laki disebut sel, kalau perempuan disebut ovum. Bon, itu yang nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Nomor 2 tentang masalah kosong dan berisi. Apa sih maksudnya itu? Kosong itu berisi, berisi itu kosong. Artinya kosong di sini adalah, mohon maaf, siapapun diri Anda manakala mengosongkan perkara selain Allah di dalam hati, maka yang nyata adalah Allah. Itulah kosong hakikatnya berisi. Yang berisi itu kosong. Siapapun Anda, bila mana di dalam hati itu penuh dengan selain Allah, penuh. Jagati hati sampai penuh dengan selain Allah, maka itulah sebetulnya kosong. Artinya kita itu kepada Allah zong. Paham? Sehingga mengapa di dalam surat Al-Isra ketika Allah memperjalankan beliau baginda Rasul Isra dan Mi'raj itu di tengah malam, tidak di siang hari. Bahasanya itu adalah lailan, bukan naharon. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Mengapa harus malam? Gak penak siang aja padang, kok mal? Ngeten Pak. Satu sisi kita melihat malam itu gelap. Mengapa gelap? Karena nurullah tidak ada, cahaya Allah tidak ada, berupa cahaya matahari, berupa listrik, nggak ada, gelap. Artinya apa Pak?
Siapapun panjenengan bila mana di dalam hati ini kosong tentang nurullah, maka dialah yang diperjalankan Allah untuk mi'raj bertemu Allah. Siapapun. Lah, untuk mengosongkan dalam hati perkara selain Allah, jalurnya, prosesnya adalah pertama, man aradal akhirah fa alaihi bi ilmin. Anda harus belajar ilmu akhirat. Dan ilmu akhirat ini hanya terdapat pada guru akhirat. Ciri ilmu akhirat adalah qad tabayyana rusdu minal ghoi. Itulah ajaran yang mengesahkan Allah di dalam diri Anda. Tidak menyekutukan Allah, mengesahkan. Itulah ajaran yang membebaskan ruhaniyah dari belenggunya hawa nafsu lewat sifat basariyah ini. Setelah ilmu itu kita dapatkan, selanjutnya wa amilus sholihah. Cara untuk bertemu Allah di situ wa amilus sholihah, berarti Anda harus kholwat. Mangkana fi hadih wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Syarat dua untuk bisa bertemu Allah adalah sampean harus kholwat dengan bermodal zikir sirul asrar. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat yang terakhir. Ketika saat berkholwat, ketika saat sampean itu berzikir, ketika saat jenengan itu beraktivitas, harus meniadakan keakuan dirimu yang bisa melakukan. Otomatis kalau ini sudah Anda lakukan, muncul di dalam hati jenengan keakuannya Allah, segala-galanya yang berwenang, segala-galanya yang berlaku. Inilah maksud wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Janganlah kau menyekutukan Allah ketika saat kau beribadah dengan apapun. Tondo menyekutukan kita adalah muncul rasa keakuan diri yang melakukan, ini sudah menyekutukan. Pertanyaan yang pertama terkait menyekutukan atau syirik khafi. Menurut kitab Al-Hikam, syirik itu ada dua, Pak. Pertama syirik jali, kedua syirik khafi. Syirik jali itu syirik yang jelas. Cara jenengan ini miturut wong Islam, siapapun yang tidak menyembah Allah, beragama Islam disebut musyrik. Otomatis perbuatannya selalu syirik. Ini jelas. Lah, syirik khafi itu adalah syirik yang paling halus dan lebih halus daripada angin ataupun air. Contoh Pak. Di dalam hati saya merasa keakuanku yang aweh tausiah. Munculnya tausiah iku di dalam hatiku, aku beriman dari saya. Berarti saya syirik khafi. Berarti apa yang kukatakan sumber dari perkara yang keruh, yang kotor, syirik khafi. Bermanfaatkah? Enggak akan bermanfaat. Lagi, saya pakai jas, Pak, pakai jaket. Kalau saya tidak pakai jaket, saya katuun. Apa katuun bahasa Indonesianya, Pak? Kedinginan, katisen. Akhirnya aku pakailah jas atau jaket. Ketika aku sudah pakai jaket, timbul suasana yang berbeda. Saya tidak katisen, saya tidak kedinginan. Sebab jaket, hatiku jatuhnya, pindahnya keadaan itu karena jaket, maka saya itu tergolong syirik khafi. Pertanyaannya, berkenaan dengan hadis Rasulullah bab masalah syirik, mohon maaf,
Jikalau itu memang kau sengaja, maka batallah syahadat kita. Tapi jikalau itu tidak kau sengaja, tidak kau niati dan kau sengaja, maka hukumnya ma'fu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nyun sewu. Sebetulnya kita mulai saat sejak akil balik, Pak, sampai umur entah berapa kita itu, setiap saat dan waktu selalu syirik. Padahal syirik itu dosa yang tidak terampuni, kecuali kita taubatan nasuha. Mohon maaf, Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 31, jikalau jenengan betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah, yuhibbukumullah, Anda melakukan, mohon maaf, amilus solihah dan tidak menyekutukan Allah. Sekalipun jenengan mulai akil balik sampai umur swida, ada umur yang 70, ada umur yang 40, maka dosa-dosa syirik yang ada di sini, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni itu. Wong dosa syirik kayak diampuni, apalagi dosa yang lain. Tapi dengan catatan apabila betul-betul Anda mengikuti kanjeng Nabi. Maksud mengikuti jangan di syariah saja, harus sampai ke hakikat. Mungkin jenengan sering mendengar syairnya Gus Dur gitu. Nek ngaji ojo syariat bloko. Tapi gak diterusno hakikate. Disirino. Wis tak tambahi, maksudnya di situ ngaji yo hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Sebab dengan hakikat itu akan menumbuhkan satu kesadaran dalam hati kita bahwasanya sejak kita akil balik sampai umur berapa puluh tahun kita sesungguhnya menyekutukan Allah. Ingat, Allah katakan, wa minan nasi mayyaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir tapi wa mahum bimu'minin. Sebagian besar di antara manusia itu mengatakan, Pak, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir. Iku ucapan. Tapi bagaimana terusnya, wa mahum bimu'minin, Muhammad, sesungguhnya mereka itu tidak beriman, hanya ucapan. Itu maksudnya, Pak. Yo kita ini tiap saat dan waktu beriman, mengatakan bentuk iman kita, mohon maaf, menjalankan hukum syariah. Tapi yang tidak beriman rohaniah kita, saya masih beriman pada jaket. Saya masih beriman pada diri saya sendiri yang melakukan. Loh, di sini loh maksudnya ayat itu. Jadi kalau toh jenengan sudah masuk di situ, mohon maaf, iman sampean sudah pada mengikuti Rasulullah, nggak mungkin, Pak, hati sampean ingin keluar lagi alias murtad. Nggak mungkin jenengan ingin melalaikan Allah, nggak mungkin. Mesti sampai berupaya terus bagaimana caranya hati selalu beriman hanya pada, tapi suatu saat oleh karena proses itu berlaku sunatullah, kadangkala jenengan dijatuhkan. Tapi jatuh Anda tidak sengaja diri Anda. Memang Allah menjatuhkan dengan maksud supaya jenengan bertambah kuat iman tauhidnya. Begitu. Oke, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Casman dari Desa Pener, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Niki lengkap masalah Tegal wonten Pener nggih, Pak. Yang saya pertanyaan Yai perihal masalah sing enteng mawon niki Yai. Perihal masalah tatanan syariat. Dari syariat
kami tentu beraktivitas setiap hari menggunakan hukum-hukum syariat. Tentu dalam diri kita dari setiap keterangan yang ada bahwa diri kita adalah ada dua unsur, yaitu basyariah dan basyirah. Kami diwajibkan untuk sholat dalam aturan syariat, tidak boleh mata kita terpejam. Akan tetapi secara saya pribadi, barangkali ini akan menjadi satu referensi dasar untuk pencerahan. Kami lebih nyaman kepada mata basyariah saja, pejam mata yai. Yang saya pertanyakan, untuk sehubungan dengan ke hakikat makrifat, apakah ini juga membatalkan sholat kami, tidak jadi sah atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kami tentu diberikan satu dasar-dasar bahwa untuk selalu kirim doa kepada ahli kubur, baik itu doa ayat-ayat Allah dan yang lainnya, itu secara hukum hakikat dan makrifat mohon diterangkan supaya bisa kami menjadi pedoman. Apakah secara hakikat itu kiriman doa-doa tersebut masih dalam kaitan yang bisa kita selalu dijalankan atau tidak? Makatan wawan yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di dalam masalah sholat secara syariah itu ada khilaf, banyak pendapat. Nggak boleh dengan mata terpejam, harus mata terbuka. Ada makalah juga yang mengatakan nggak apa-apa. Berbagai pendapat dari beberapa makalah itu pasti punya hujah masing-masing. Artinya satu madhab terhadap madhab yang lain itu pasti ada istilah ijtihadul ulama, ijtihad beliau karena situasi. Contoh, kita tawaf, ada yang mengatakan harus suci, artinya kita harus membawa, tidak boleh tidak punya wudhu, harus punya wudhu. Ada yang mengatakan nggak apa-apa karena memang kondisi. Dan semua khilaf seperti itu sebetulnya tidak boleh dipertentangkan sehingga menjadikan suasana itu tidak nyaman, tidak boleh. Padahal khilaf itu dijadikan sebagai rahmah, sebagai rahmat. Itu akan terjadi manakala kita itu tidak istilah fanatik dari madhab satu terhadap madhab yang lain. Ketahuilah para imam madhab itu, apakah Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan lainnya itu menyetuskan satu hukum secara syariat pasti didasari dengan ijtihad terlebih dahulu. Apa ijtihad itu? Beliau itu sebelum menentukan satu hukum disesuaikan dengan keadaan. Bagaimana mungkin kita bisa tawaf selalu membawa wudhu, wong kita deselan kadang-kadang jempokan, laki dan perempuan, zamah berjubel-jubel, batal, medun maneh, wudhu maneh, sak puteran, batal maneh, wudhu maneh. Kapan marinya? Makanya kita harus pindah madhab saat itu untuk mengentengkan terhadap kita sebagai umat
adanya beberapa mazhab. Nggih, mohon maaf, secara hakikat sebetulnya gak oleh merem itu hati mata hati, Pak, gak oleh merem. Mata hati harus bersaksi melihat Allahnya. Dikatakan kita bersaksi melihat pada Allahnya tatkala hati jenengan ini sudah tidak merasa jenengan yang melakukan. Nafi isbat artinya menafikan atas keakuan diri sebagai makhluk yang bisa melakukan. Isbat menetapkan keakuannya Allah hidup dalam diri kita yang berwenang itu. Hati harus di zona di situ. Itulah yang disebut hati yang tidak terpejam. Jadi sebetulnya makalah yang mengatakan tidak boleh sholat dalam keadaan terpejam, maksudnya mata basiroh ini tidak boleh terpejam. Sebab mata siapapun kalau terpejam mesti keadaan gelap. Kalau sudah gelap maka tidak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil, mana jalan, mana jurang, nggak bisa. Kalau nggak percaya nanti jenengan pulang sampai terpejam semuanya. Aku yakin yang terjadi adalah kegelapan. Akhirnya nggak bisa membedakan mana jalan, mana jurang. Jenengan akhirnya ketika berjalan ada yang nabrak pagar, ada yang wis kejegur got. Kalau nggak percaya buktikan. Sama dengan kita waktu sholat, maksudnya mata hati tidak boleh terpejam alias merem, nggak boleh. Hati mata hati tidak akan buta, tidak akan gelap. Hati tidak akan pernah mengalami kegelapan manakala hijabnya, tutupnya hati itu harus disingkirkan. Apa tutupnya hati? Adalah keakuan diri kita sendiri. Bon, ini yang pertama. Untuk yang kedua terkait masalah kirim doa. Bagaimana pandangan hakikat? Berangkat dari hadis Rasulullah, idza mata benu Adam, tatkala kita meninggalkan dunia maka terputuslah segala urusan apapun kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah anak soleh yang selalu mendoakan. Mengapa dikatakan soleh? Nah ini awaladun salihun. Salihun adalah sifat walad. Sifatnya anak itu soleh. Soleh itu bagus. Artinya anak yang dirinya sudah mencapai makom makrifat. Soleh adalah bagus di mata Allah. Anak yang sudah mencapai makrifat, ketika dia kirim doa di dalam dirinya anak, tidak akan muncul keakuan diri yang mengirim diri makhluk, tapi keakuan diri Allah yang mengirim. Pertanyaannya, apa ada yang menghalangi jikalau Allah mengirim? In aroda syai'an ayyakula lahu, sudah. Itulah maksudnya anak soleh itu anak yang sudah pada hatinya tingkat makrifat, sehingga nggak karena apa-apa, tidak karena nyun sewu pahala, tidak karena dimasukkan surga, enggak. Makanya karena Allah lillahi ta'ala. Karena Allah artinya semua itu semata-mata yang berafal, yang melakukan hanyalah. Dan ini tertancap di dalam iman seorang anak. Itulah Pak yang disebut kirim dungo sing dungo nih nyampe tujuan. Terus bagaimana kita yang belum sampai solih terus kirim dungo lewat tahlil dan lain sebagainya, nyampe napa mboten? Muga-muga. Bahasane insya Allah. Wong ngeten nek. Barometer amal diterima oleh Allah itu lillahi ta'ala atau tidak lillahi, gitu
Ingat di dalam hikam ada 2 al-ubad, 3 al-ubad. Ahli ibadah di antara 3 ini, mohon maaf, hanya 1 yang diterima oleh Allah. Al-ubad, ahli ibadah itu masih ingin disawang menungso. Secara diam-diam hatiku, aku beribadah supaya dilihat orang, akhirnya diwahkan orang. Hubitat a'maluhum, ditolak. Yang kedua, ada ibadah ahli ubad, al-ubad ahli ibadah. Itu masih karena pewai Allah, hadiah Allah, surga, pahala. Ini kan makhluk, Pak. Menungso mang juga makhluk. Ini belum bisa menduduki lillahi ta'ala. Memang secara lesan kita mengucapkan lillahi ta'ala, tapi praktek hati kita masih karena surga, masih karena pahala. Padahal surga dan pahala itu adalah makhluk ciptaan Allah. Berarti kita masih karena makhluk. Kilahuma madmumun. Kalau ning hikam bahasane ngono. Keduanya itu masih dicelok Allah, dipaidu Allah, dicaci Allah. Kalau kau tidak kukasih 27 derajat raglem jamaah. Lah ngoten nggih. Wis. Udah, itu sudah memang terjadi pada diri kita dulu sebelum mengenal ajaran Rasulullah. Bon. Yang terakhir, al-ubad ahli ibadah yang betul-betul lillahi ta'ala itu telah menafikan seluruh makhluk di dalam hatinya. Lillahi ta'ala, karena Allah. Prosesnya kan ngeten, Pak. Lillahi ta'ala. Manakala lam yang awal itu hilang, tinggal lahu. Lam yang kedua hilang, tinggal prosesnya nanti akan sampai pada makrifat itu. Hati kosong dari segala masyiwallah, perkara selain Allah dalam hati. Berarti hanya aku Allah yang melakukan. Ini yang tidak paham mungkin, oh iku ajarannya saya Siti Jenar. Ngono kok akhirnya ujung-ujungnya sing gak seneng. Padahal yang muncul dan yang timbul di situ hanyalah Allah. Inilah namanya ahad. Kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Tentang keahadan Allah sampaikan, jabarkan di tengah umat. Tapi nggih niku Pak, resiko memang dilok-ilok nih al-ma'lah, dilok-lok nih tukang-tukang yang menyekutukan Allah. Wis ora apa-apa. Tugasku cuman mek nyampe notok. Tugasku tidak memaksa diri Anda untuk percaya. Semua tergantung Anda masing-masing. Ingat, iman, kepercayaan, apa yang kusampaikan itu dilindungi oleh undang-undang. Disitulah makanya saya berani untuk menyampaikan dinul haq di tengah-tengah umat. Urusan di penjara wis tahu, menela kak popo. Sebab kiai nek durung mlebu penjara belum sempurna. Nggih. Nggih Pak nggih. Dadi niku wau ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang betul-betul murni karena Allah. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohani dari Pemalang Timur, Polijami. Yang saya pertanyakan, bagaimana kalau saya belajar ilmu tauhid meninggalkan sholat 5 waktu atau meninggalkan puasa wajib? Cukup sekian. Bentar Pak. Sing sampean maksud meninggalkan secara lahiriah. Oh ngaten nggih. Sampun? Mboten. Kula tak bermakalah tapi sampean nek bingung sampean tekokno.
lewat surat Al-Baqarah ayat 238. Sudah jelas. Hafidu dong reksa sira kabeh. Alas sholawati ing ngatasi wajibe piro-piro salat. As-sholawah jamak dari salat. Di situ ai al-maktubah. Salat yang diwajibkan berarti kita mengenal 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini salat yang dilakukan secara jasmani. Tapi ayat itu tidak ada wakaf. Ya tak? Tidak ada? Tidak ada tanda-tanda untuk berhenti, enggak ada. Tapi ada wawu ataf. Was-sholatil wusta, penyambung. Was-sholatil wusta dan juga reksonen, jagalah sholat wusta. Nah, sholat wusta maknanya itu tengah-tengah, Pak. Ini tafsir muhakamah. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan sholat asar. Padahal sholat asar itu di dalam sholat 5 waktu. Ternyata wassolatil wusta tengah itu adalah ay arruh. Sholat yang dilakukan oleh ruh. Tapi mana dibuka keterangan itu? Kalau bisa ditutup-tutupi. Siapapun kalau tidak menjaga juga sholatil wusta, mohon maaf, waktu sholat jenengan artinya nyembah selain Allah. Buktinya kita teringat pada selain Allah. Setelah itu barulah di situ ada kalimat berikutnya yang disambungkan, wakumu lillahi qanitin. Ini adalah faedah penguatan. Dan jagalah, dirikanlah qanitin ay khasyiin. Gampangane ngomong, lakukanlah sholat itu dengan khusyuk. Berarti bisa melakukan khusyuk tatkala wassolatil wusta jenengan sertakan. Kalau kita sudah sampai tahu dan melaksanakan wassolatil wusta, apakah kita boleh meninggalkan alas sholawah? Ini pertanyaan, ngoten nggih? Ataukah boleh saya meninggalkan wajibnya puasa? Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum diwajibkan bagi kamu sekalian seperti diwajibkan sebelum kamu sekalian tentang puasa Ramadan ini. Pertanyaannya, bolehkah saya yang sudah sampai di hakikat makrifat tinggalkan masalah puasa Ramadan dan sholat 5? Itu pertanyaan yang menohok. Gitu. Jawaban saya mudah. Boleh nek jenengan gendeng. Pun salah paham dulu. Sholat 5 waktu wajib kau lakukan. Tapi ketika jenengan sudah ranah ke hakikat, wajib kau tinggalkan. Mpun berhenti dulu. Mpun dipedot loh iki loh ya. Keterangannya saya terusin. Maksudnya gini loh Pak, wajib ninggalkan, hatimu wajib ninggalkan, merasa dirimu yang bisa melakukan, itu lo tinggalkan. Berarti yang melakukan siapa? Allah. Ngaten lho bos maksudnya. Nah ketika saat jenengan diposisikan Allah di dalam khos, karena kita itu mengikuti sistem majedubun, jenengan jadab, maka enggak apa-apa bagi jenengan. Namun jenengan jadab kok. Perilaku sampean jadab, orangnya disebut majedub. Rapopo. Nyun sewu, gambarannya kalau aku majedub bagaimana?
Lihat keterangan di dalam makom khos. Ketika ruhaniyah itu ditarik oleh Allah di dalam makom musyahadah, ditaruh ning khos, akal ini tidak fungsi, Pak. Artinya enggak fungsi, akal ini sudah dilalaikan dengan urusan-urusan perkara dunia, juga lebih-lebih ruhaniyah atau hati Anda. Itulah maksudnya majdub. Betul napa-napa niki. Tapi tatkala jenengan dimasukkan di alam di makom khawasul khawas, ini biasanya itu dari sistem wasilun. Beda. Akal jenengan iki sik difungsikan Allah, ruhaniyah sampean iki, akal iki difungsikan oleh Allah terkait masalah duniawiyah, tapi hati sudah tidak difungsikan oleh Allah terkait alam dunia. Artinya hati ini hanya musyahadah pada Allah, iku khawasul khawas. Maka jenengan mesti melakukan sallu kama ra'aitumuni usolli. Inilah cara Rasulullah sholat itu menjaga hukum syariat di situ. Zahir jenengan kali kula itu terjaga dengan hukum syariat, tapi batin jenengan telah tinggalkan itu. Artinya keakuan diri yang melakukan itu ditinggalkan diri makhluk. Akhirnya muncul keakuan diri Allah yang dominan di dalamnya. Inilah yang kumaksud khawasul khawas. Jenengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Syariate dadi hakikat untuk menuju makrifat. Kedua-duanya tadi miturut pandangan Allah tidak salah. Paham nggih? Nah, saya tegaskan seperti ini, tergantung jenengan milih jalur yang mana. Apakah jalur tol, apakah jalur umum, semuanya sama merujuk satu titik, bertemu Allah. Monggo, gak usah gegeran, semua tujuannya sama. Ngaten nggih. Sampeyan iling sejarah Nabiullah Khidir, ketika Nabiullah Musa berguru terhadap beliau, dihadapkanlah beliau merusak kapal. Apa salah dia? Kurang ekstrim. Lagi ketemu anak kecil dibunuh. Apakah salah beliau seperti itu? Pandangan Nabiullah Musa salah, karena Nabi Musa hanya memandang dari sisi syariat. Salah. Tapi pandangan Allah, Nabi Khidir tidak salah. Ini sejarah tertuang kisah ini di dalam Al-Quran, Pak. Ada 3 kejadian ketika Nabiullah Musa diperintahkan Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir dalam hal ilmu hakikat supaya makrifat pada Allah, disuruh berguru tapi enggak mampu. Mengapa? Sebab enggak mampu? Karena beliau Nabi Musa mengedepankan hukum syar'i, tidak mau tentang hukum hakiki. Akhirnya protes, terus protes. 3 kali protes, akhirnya berpisahlah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Akan terjadilah yang namanya penghukuman Nabi Musa, disuruh ke Gunung Turisina untuk kholwat atau uzlah 40 hari. Nabi Yunus dimasukkan kholwat di dalam perut ikan. Bapak Ibu hadirin, jadi tergantung. Itu tadi jawaban saya dari sudut pandang mana. Kalau sudut pandang khawasul khawas, dia tidak akan pernah meninggalkan. Kalau dari sudut pandang khos, berarti dia itu memakai sistem majdubun, boten napa-napa. Karena beliau-beliau itu dalam keadaan majdub. Begitu. Ada lagi? Ini saya nganut panitia aja. Ini sudah jam. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten perkenalkan Busco saking Petarukan, nama Kadiono. Ingkang kula ajeng takekaken mengenai ayat Al-Isra 72 ingkang bunyinipun wa mangkana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat yang lebih jauh dari jalannya. Ingkang kula takekaken sebab menapa hati menika sampai buta di dunia, dan sebaliknya agar hati ini bisa melek di dunia ini dengan cara ilmu apa atau pengetahuan apa yang harus kita ayahi di dunia ini. Mengaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab apa di dunia ini mata hati buta pada Allah? Jawabannya sederhana. Sebab ada penutup. Apa penutupnya? Adalah syahwat. Apa syahwat? Kesenangan yang bersifatkan selain Allah. Contoh, di dalam alam muhadharah ini, jasmaniah kita itu dihadapkan sesuatu kesenangan yang ditimbulkan dari nafsu dalam diri kita. Kita laki mesti suka perempuan, kita perempuan suka laki. Setelah itu anak. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dunya brono. Di dalam dunia harta benda ada pangkat, jabatan, kedudukan, rumah mewah, mobil mewah, apapun yang bersifatkan fisik. Itulah persoalannya. Akhirnya jatuh cintanya hati kita pada selain Allah itu akan menjadi tutupnya hati. Dibuka di dalam surah Al-Baqarah awal-awal ayat. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ketika Allah menyampaikan obat daripada penutupnya hati, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, dikandani atau tidak, dikasih nasihat atau tidak tentang dinul haq, tetap layu minun, gak percaya. Akhirnya khotamallahu ala qulubihim, khotama ngunci, khotama nutup sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine wong iku mau. Lho ini persoalannya, Pak. Sing ngunci sing nutup ya Allah, sing buka nantinya juga Allah. Mengapa sebab Allah mengunci? Mengapa Allah sebab menutup mata hati kita? Akhirnya kita gelap kepada Allah karena kita itu ingkar menolak ajaran dinul haq, ajaran Rasulullah. Tidak hanya hati, ala qulubihim, khatamallahu ala qulubihim wa ala napa? Basarihim abasarihim, termasuk pendengaran. Nggih ngapunten, mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, mboten tebus nang ngene basar hati. Gisawatun sifate tutup, sifate apa jenenge, sifate ngunci.
sangat tebal. Ya Pak, kalau tutupnya gudang itu lawang besi bisa dibuka. Hisyawah, tutup yang amat tebal. Walahum adzabun adzim, dia tersiksa di dalamnya. Artinya tersiksa walaupun jenengan sugih, mesti ada rasa khawatir takut kelangan sugih. Jenengan menjadi pejabat, mohon maaf, entah pejabat apa, katakanlah jenengan menjadi bupati atau wakil bupati atau kepala desa, takut kehilangan kui. Apalagi kita dihadapkan perkara yang miskin, jerit Pak hati ini. Wong di hadapan perkara mewah, mohon maaf kita akan takut. Bentuk takut kita itu berarti tertutuplah hati kita. Padahal semuanya milik Allah. Makanya mohon maaf, bila mana ada pejabat yang kena perkara, bersyukurlah pada Allah. Kau diselamatkan dari kemewahan dunia. Itu kalau sadar. Kalau sadar. Kita sebetulnya itu diselamatkan Allah dari perangkapnya nafsu. Estu. Tandanya itu dikatakan sebagai perangkap jikalau hati kita menjadikan pangkat itu sebagai Tuhan. Bentuknya kita takut kehilangan pangkat. Maka berbahagialah kau kalau kena OTT. Iya, berarti tanda Allah masih sayang pada dirimu. Jangan dilihat dari sisi satu aja, lihatlah sisi yang lain. Anda dijatuhkan Allah miskin, bersyukurlah. Karena Anda tidak akan merasa menjadi orang kaya. Sebab yang kaya itu haknya Allah. Begitu Pak, itu kalau sadar. Jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan hati tertutup? Karena kita itu menolak ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Dengan begitu maka duniawiyah itu akan kita cintai, atau perkara-perkara selain Allah akan menjadi tutupnya hati kita. Terus bagaimana solusinya sebelum kita kembali mati? Di dunia ini kita sudah lepas dari perangkap itu. Mungkin bisa dilihat dalam surat Az-Zumar ayat 17 dan 18. Yastami'unal qaul, dengarkan ajaran Rasulullah ini di jalur dinul haq. Setelah itu wayat tabi'una aksanahu, ikuti petunjuk-petunjuk di dalam dinul haq itu bagaimana. Aku yakin jenengan nanti kalau ingin tahu dimulai dari mana sih saya belajar dinul haq, mungkin hemat saya punya file bab 1 sampai 16 atau 17 sebagai dasar kita mengenal Allah secara komprehensif atau secara detail. Jenengan saya kasih linknya, buka sendiri. Kalau nggak paham bisa tanya di situ. Di nomor saya sampai WA saya kasih. Nek sampai cari di channel YouTube saya, mohon maaf, sekarang sudah mencapai penguploadan live itu kurang lebih hampir 3.000 judul. Sampai cari susah Pak, numpuk-numpuk. Jadi khusus dasar ini saya kemas satu file, saya kirimkan terhadap jenengan. Di dalam file itu ada link. Oh, ini nomor 1 yang harus dipelajari, 2, 3 dan seterusnya. Cukup jenengan kantun buka link itu penak buatan mencari judulnya. Ngaten lho. Nggih, Bapak Ibu. Jadi cara untuk sampai melepaskan diri, 1, sampai harus mencari guru akhirat, 2 harus berilmu akhirat yaitu dinut tauhid, setelah itu mengamalkan dengan istiqomah. Barulah itu akan membersihkan hijab-hijab dalam tutup Anda. Kalau itu sudah terbuka, maka nyatalah Allah dalam diri panjenengan.
kesepakatan. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sudah jam menunjukkan pukul berapa itu? 11:30. Oh, 11:30. Oh, kita enggak jarang ketemu kok Pak nggih. Masih kula piyambak nggih ngertos, mumpung ketemu dientek-entek nih. Pun mboten napa-napa. Saya sendiri ingat, saya sifat saya menyampaikan Pak, tidak membikin Anda wajib mengikuti ajaran ini, enggak. Semua aku kembalikan pada diri jenengan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ilmu yang disampaikan dan diberikan Allah terhadap kita pada malam hari ini menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.